Peti mati ini agak aneh. Untuk membuatnya menyerah begitu saja, Xiao Yan hanya mencoba menggunakan metode memprovokasi. Saya tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi, tapi ini terlalu mulus, tapi sepertinya ada masalah saat pikiran Xiao Yan bergerak. Peti mati Dewa Iblis keluar dari kabut merah mengambang di depan Xiao Yan. Seluruh tubuh peti mati ini berwarna merah tua, di atasnya itu juga diukir dengan 9 tekstur berbeda. Mereka semua tampak seperti 9 monster yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Terlihat seperti hidup menatap untuk waktu yang lama, rasanya ukiran ini menggeliat. Hal yang paling keterlaluan adalah bahkan di luar peti mati, Anda masih bisa merasakan tekanan penekan yang kuat yang terpancar darinya. Bagus, peti mati ini memang merupakan harta karun. Xiao Yan menunjukkan ekspresi puas. Hanya saja, cara penyegelan ini memerlukan penggunaan cincin tersendiri. Ini juga dirilis setelah cincin Na yang dilempar oleh Yan Yuan hancur. Tidak ada kekurangan Naji. Xiao Yan, cincin Na dikosongkan, itu sebabnya dia memasukkan peti mati penyegel Dewa Iblis ke dalamnya. Bahan peti mati ini sangat keras. Saya tidak tahu apakah ini memiliki efek lain. Lalu Xiao Yan membalikkan telapak tangannya, ada lebih dari 10 cincin Na di telapak tangannya. Ini semua dikumpulkan dari Yan Yuan. Jiwa Xiao Yan menyapu satu persatu, ekspresi kekecewaan langsung muncul di matanya. Ada beberapa hal, tapi kebanyakan tentang pemurnian wayang. Pada dasarnya tidak berguna bagi saya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Segera bendera penekan jiwa muncul di tangannya. Xiao Yan mengibarkan bendera yang menenangkan jiwa. Kabut ungu muncul. Ini Ye Tian, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Jaga semua makhluk hidup, ada perang yang sedang terjadi. Tertarik? Xiao Yan berkata perlahan. Ye Tian adalah roh jahat, itu lahir karena perang-perang menjadi lebih intens, itu menjadi lebih kuat. Tidak tertarik? Anda tidak akan membiarkan saya pergi, Ye Tian berkata dengan marah. Jika setelah perang ini, apa aku berjanji akan melepaskanmu? Ucap Xiao Yan. Saya tidak percaya, jawab Ye Tian tegas. Mengapa? Xiao Yan bingung. Saya tidak percaya karena saya tidak percaya. Katakan padaku, sudah berapa lama kamu menahanku di sini? Ye Tian bertanya pada Xiao Yan. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa ratus tahun. Tanpa basa-basi, apakah kamu mau? Jika Anda tidak mau, teruslah masuk. Xiao Yan berencana untuk menyajikan sesuatu yang sulit kepada Ye Tian terlebih dahulu. Yang terakhir ini telah diuji sebelumnya. Ia juga seorang ahli yang menolak mengambil tindakan lunak dan keras. Tapi di dunia nyata, suanyin perang antara Sensi dan Taiksu belum benar-benar pecah. Memang benar, saya tidak bisa membuat janji yang akurat kepada Ye Tian. Apakah kamu tidak ingin membunuh seseorang? Bunuh orang seperti Rami, menyerap roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dapat membawa Anda kembali ke puncak. Tidakkah Anda menginginkan perasaan menyenangkan dan menyegarkan ini? Kedengarannya cukup menggoda. Tapi manusia tercela sepertimu, hal yang bagus. Masih ada suara keraguan di antara awan ungu dan hitam. Tapi aku bilang aku tidak bisa membiarkanmu pergi sampai perang ini selesai. Xiao Yan tersenyum dan berkata, perang apa? Perang dunia. Taiksu menyerang Sensi. Saya ingin memenangkan pertempuran ini, perang dunia. Ini menarik, bagus, itu kesepakatan, tapi Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Jika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu harus melepaskan aku. Tidak mungkin, Jaha, itu kesepakatan. Xiao Yan mengangguk. Berkata dengan serius, saya mencium bahwa tempat ini dipenuhi dengan roh jahat. Mari kita lihat apakah kita bisa mulai dari sini. Suara awan ungu dan hitam keluar. Kamu tidak ingin melarikan diri, kan? Xiao Yan mengangkat alisnya dan berkata, manusia tercela. Aku bukan kamu dan asal-usulku masih dalam benderamu yang rusak. Di mana saya bisa melarikan diri? Hanya, ingatlah untuk memberitahuku ketika kamu ingin pergi. Baiklah, saya punya sesuatu di sini.
Mungkin Anda bisa melihat apakah itu berhasil. Kata Xiao Yan. Dia baru saja melemparkan Naji di tangannya ke arah Ye Tian. Naji menghilang ke dalam awan ungu dan hitam. Ye Tian tanpa tubuh konkret. Xiao Yan juga merasa aneh saat melihatnya. Kenapa dia sepertinya sedang berbicara dengan awan? Long Biao menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Saya merasa sangat aneh. Jin Dongming memandangi awan ungu dan hitam, matanya suram. Roh jahat yang sangat kuat, Jin Dongming berkata dengan suara rendah. Dia merasakan nafas yang terus-menerus keluar dari awan ungu dan hitam, roh jahat. Kenapa aku tidak merasakannya? Long Biao berkata dengan ragu. Roh jahat ini disebut juga roh jahat. Hanya hal-hal jahat yang memilikinya. Awan ini tidak biasa. Kata Jin Dongming. Sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang hal itu. Jin Dongming, Long Biao, Zhonggu dan Si Xiao mereka berempat mengawasi dari kejauhan. Mereka selalu seperti ini. Xiao Yan tidak akan pernah maju dengan mudah sebelum semuanya selesai. Kewaspadaan mengamati kata dan ungkapan adalah hal yang paling mendasar. Ekspresi keempat orang itu pada dasarnya sama, terkadang terkejut, terkadang tercengang, terkadang ragu-ragu. Mereka akan terkejut saat menyaksikan pertarungan Xiao Yan. Anda akan terkejut saat melihat beberapa gerakan kuat Xiao Yan. Kemudian dia merasa bingung saat melihat Xiao Yan mengeluarkan beberapa benda aneh. Ke mereka Xiao Yan hanyalah sebuah keberadaan yang tak terduga. Sesaat kemudian beberapa cincin menyembur keluar dari antara awan ungu kehitaman. Tidak banyak manfaatnya mayat di salah satunya bisa digunakan, hanya saja sebagian besar mayat tersebut terlalu lemah. Kurang dari sepertiganya dapat digunakan. Darah ini cukup bagus. Memiliki beberapa efek, adapun yang lainnya percuma saja. Jika kamu ingin membentuk pasukan boneka iblis, itu akan makan waktu berapa lama? Xiao Yan bertanya. Kondisi Sensi saat ini tidak diketahui. Dia masih ingin kembali dan melihatnya, ingin mengandalkan dukungan dari dunia kuno abadi dan iblis. Saya khawatir masih ada beberapa kesulitan. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri mampu membentuk pasukan boneka iblis yang kuat. Lalu Xiao Yan masih memiliki cukup Void God Armor di tangannya. Ini akan membuat bonekanya lebih kuat. Taixu ingin menyulut perang dengan perang, kemudian Xiao Yan bisa melakukan hal yang sama. Mereka melahirkan tubuh mereka melalui Taixu. Bertarunglah dengan Void God Armor, maka Xiao Yan hanya membutuhkan Ye Tian untuk bekerja sama, bisa juga membuat pasukan boneka yang kuat. Setelah memakai Void God Armor, kekuatan tempurnya tidak hanya tidak lebih lemah dari Taixu, mungkin bahkan lebih kuat. Ye Tian melepaskan mayat yang dipilih dari ring. Semua mayat ini membeku menggantung di depan awan ungu dan hitam. Tapi Ye Tian hanya memilih kurang dari 10, bahkan tidak sampai sepertiganya. Meski banyak mayat, tapi kebanyakan dari mereka terlalu lemah. Atau kerusakannya terlalu serius. Pasukan boneka iblisku lebih baik kekurangan daripada berlebihan. Setiap orang harus menjadi elit. Suara Ye Tian datang. Ia hanya memilih 10 mayat ini. 2 di antaranya adalah binatang buas dan makhluk hampa. Terserah kamu untuk memutuskan. Jangan malu kalau begitu. Xiao Yan tidak berlebihan. Selama pasukan boneka iblis yang diciptakan oleh Ye Tian lebih kuat, semakin baik. Jangan hanya berpikir bahwa Anda mempunyai reputasi yang baik dalam merawat semua makhluk hidup. Iblisku, Ye Tian, tidak sia-sia. Tanpa diduga, hari lain akan terjadi bahwa aku akan bekerja sama dengan manusia paling hina di dunia. Sungguh luar biasa.